Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sekali lagi ya saya tanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya undang kita untuk bangkit berdiri dan boleh kita keluar dulu dari kursi, berikan salam yang terbaik, berikan senyuman yang terbaik. Yang belum kenalan boleh kenalan dulu. Berapa banyak yang siap untuk bersuka cita kepada Tuhan pagi hari ini? Angkat tangannya. Belum semua nih, angkat tangannya. Yang percaya Tuhan itu dahsyat, serukan haleluya. Lebih semangat lagi haleluya. Allah sumber kekuatan kita, amin. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sama-sama kita serukan. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi setiap kita, amin. Yang percaya sama-sama serukan haleluya. Haleluya. Satu kali lagi, haleluya. Haleluya. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
biar lebih seru ya, biar lebih seru. Aku mau kita semua sambil nyanyi angkat tangannya dan ikut gerakan irama musiknya. Kita latihan ya. 1, 2, 3. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita yang lebih meriah lagi. Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Amin. Kita mau sama-sama melompat bagi Tuhan hari ini. I love you, you know that. I want to know so much more, more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know so much more, more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Woo! Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of
praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sama-sama kita suruhkan. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tiada habis bagi kami, kesetiaan-Mu yang selalu kami rasakan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan buat perlindungan penyertaan-Mu yang nyata bagi kami, buat berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Tiada hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Kami mau terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Kami mau terus Bapa memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sendiri yang melawat kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Bapa hidup kami ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah kelam, Kau
bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari sama-sama kita imani dalam hati. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, haleluya Tuhan, kami kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, yes Lord Jesus, Jesus. Sharapaya rapaya re, shakaya rapaya re. Haleluya. Shakaya rapaya rapaya re, sharapaya rapaya re. Mengalir kuasa-Mu Bapa, turun atas kami. Shakaya rapaya rapaya re. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah yang layak dipuji, layak disembah. Allah yang luar biasa, Allah yang hebat.
kuasa. Shakayara payara payare. We praise you, Lord. Jesus, Jesus. Hanya Kau Terima Tuhan kasih, yang layak Bapa. disembah, yang layak dimuliakan. Oh, praise God. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Yes, Lord. Shakayara payara payare. Shakayara payare. Oh Lord, oh Lord. Hallelujah. Oh, praise God. Hallelujah, Jesus. Yes, hallelujah. Oh, we praise your name. We glorify your Yes, name, we Jesus. worship you, God. Shakayarapa. God Almighty, Lord. Oh Lord Jesus. Terima There is kasih. none like you, Tuhan. Jesus. Roh Kudus turun atas You're kami. holy. Ajaib Engkau, Tuhan. Shakayarapa yarapa yare. Hanya Kau yang layak Shakayarapa disembah, yarapa yang yare. layak Jesus, dimuliakan. Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, God. Oh, praise your name, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Shakayara Bayere. Jesus, Jesus. It's your voice. Sharapayara Payara Payere. Terima kasih Tuhan. Oh, Shakayara Paya. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Shakayara Payara Paya. Haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus. Shakara payara 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 payare.
Shakaya rapayare, Jesus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Kami memuji namamu, kami mau bersyukur, Engkau baik. Engkaulah Bapa yang benar, Engkau Bapa yang luar biasa, Engkaulah Tuhan. Tiada yang sepertimu, Engkaulah Yesus, kekasih jiwa. Engkau permata hati, Engkau mutiara yang paling berharga. Engkau penasehat yang ajaib,
Engkaulah batu karang, Engkaulah sumber kekuatan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau pengharapan kami, Engkau tempat perteduhan kami. Ikiara lama siang, ukara lama siang. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu hadir ada di sini. Engkau memberi penghiburan bagi mereka yang susah. Engkau memberi kekuatan bagi mereka yang lemah. Engkau menyembuhkan bagi mereka yang sakit. Engkau memberikan harapan bagi mereka yang putus asa. Engkau selalu menyertai, sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Lawatan-Mu ada di sini, membebaskan mereka yang terikat apapun juga. Engkau melepaskan mereka dari kecemasan, dari ketakutan, dari putus asa, dari semua yang membebani hidup mereka. Kami percaya mereka semua sudah dilepaskan di dalam nama Yesus. Mereka sudah dibebaskan dalam nama Yesus. Biar hadirat-Mu hadir bersama kami. Engkau yang adalah firman dan Allah itu sendiri. Engkau dan Bapa menjadi satu. Sama seperti kami Tuhan, Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dan biarlah firman-Mu bekerja saat ini seperti air yang memberi kehidupan bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, mereka yang putus asa, mereka diberi harapan. Kami percaya itulah firman-Mu yang mempunyai kuasa yang besar dalam hidup kami. Lawat kami semua, tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Karena kami tahu waktu kedatangan-Mu sudah sangat singkat. Inilah kami, anak-anak-Mu di sini, jemaat Tuhan di GBI WTC Kota Wisata. Kami percaya semua pasti dipulihkan oleh Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi. Dan biarlah firman yang adalah Engkau itu sendiri berkata-kata kepada kami. Dan Kau meteraikan dalam nama anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kami percaya Tuhan bahwa kami semua akan menerima semua yang terbaik daripada Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu Engkau perkenankan untuk mempermuliakan nama-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kita semua yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk undangannya. Saya Tina Andrean, ada anak-anak muda, ada adik-adik di sini. Jadi saya sudah jadi oma, 4 anak saya. Anak saya yang pertama sudah punya 3 anak, saya sudah jadi popo, kalau orang Chinese bilang popo. Jadi saya 4 anak, yang 2 sudah menikah, yang 1 akan menikah tahun depan. Jadi saya tinggal punya 1 anak laki-laki nanti. Ya, kita doakan yang terbaik Tuhan kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa saya ada di sini? Pasti ada rencana Tuhan. Kenapa ya Ibu Tina Andrean, istrinya Joni Andrean keliling-keliling tiap hari Minggu dari gereja ke gereja.
saya bukan pendeta. Sekali lagi saya katakan saya bukan pendeta. Saya adalah penginjil. Saya membawa berita sukacita buat kita semua. Karena apa? Kalau gembala, pendeta itu harus punya tempat satu aja, menggembalakan. Betul ya? Tapi saya gak bisa, saya harus keliling. Kalau saya ada bukit doa saya sudah 14 tahun lamanya, itu semuanya terbuka untuk seluruh denominasi. Tidak hanya untuk spesial satu kalangan saja. Bukit doa saya bangun adalah tempat mesbah di mana Tuhan hadir. Sehingga bukit doa itu memberi kekuatan buat kita supaya manusia rohani kita menjadi kuat. Manusia rohani kita jadi gemuk. Karena saya mau cerita, ada dua macam manusia. Dua-dua percaya Tuhan Yesus. Siapa yang sudah dibaptis boleh angkat tangan? Yang sudah dibaptis terima Yesus? Sudah ya? Berarti ada manusia yang sudah dibaptis, ada yang belum. Tapi percaya Yesus ya. Jadi begini, manusia itu ada dua. Satu manusia jasmani, yang satu manusia rohani. Manusia jasmani itu tubuh kita, yaitu kita kehendak kita, pikiran kita, maunya kita. Manusia jasmani selalu berpikir gini, ini hidup gue, ini keputusan gue, ini suka-suka gue, ini kan gue yang jalanin. Jadi dia itu manusia jasmani. Kalau manusia rohani merasa itu tubuhnya bukan punya dia sendiri. Jadi kalau mau ngapa-ngapain permisi dulu. Ini manusia rohani. Manusia rohani tidak mengandalkan keputusan sendiri. Suka-suka gue itu udah gak ada lagi. Tapi manusia rohani selalu bertanya dulu kepada bapaknya. Karena bapak itu yang punya tubuhnya. Jadi dia permisi dulu mau melakukan A, B, C. Mau punya pacar juga nanya dulu. Jadi nanyanya udah bener belum yang ini, ya? Udah bener belum yang ini? Itu semua manusia rohani yang bertanya seperti itu. Tetapi banyak sekali orang yang tidak pernah sadar kalau dia terima Yesus bahwa seharusnya dia sudah berubah jadi dari manusia jasmani menjadi manusia rohani. Contoh, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita dicelup begini, kita bangkit. Manusia yang lama sudah mati. Manusia yang kita hidupin saat ini adalah manusia yang hidupnya tersembunyi di dalam Kristus. Tetapi berarti kalau dia tersembunyi di dalam Kristus, ucapan kita haruslah memancarkan Kristus. Pikiran kita harusnya pikiran Kristus. Hati kita harusnya hati Kristus yang penuh belas kasihan sama orang. Tangan kita dan kaki kita melangkah lurus karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Berarti kalau kita masih suka-suka sendiri, kita masih manusia jasmani, belum manusia rohani. Karena kita belum mati buat diri sendiri. Saya mempunyai mimpi, Tuhan kasih saya mimpi. Pergi ke surga udah pernah, dikasih lihat surga. Benar nyata, enak di sana. Kalau disuruh pilih, mau harta kekayaan Pak Joni Andrean atau pergi ke surga, saya pilih mau ke surga aja. Karena apa? Di sana lebih enak. Karena apa? Tempatnya lebih indah. Di sana tidak ada sakit, tidak ada penyakit, tidak ada susah. Nggak usah susah-susah cari duit, tidak susah-susah buka toko. Karena di sana nggak ada toko. Semuanya udah disiapkan. Semuanya sudah di-provide oleh Tuhan yang terbaik. Kenapa kita susah? Kalau disuruh pilih maunya ke sana saja. Tapi Tuhan belum kasih. Nanti saja waktunya, belum sekarang. Sama seperti Rasul Paulus bilang kalau disuruh pilih, mati adalah keuntungan bagiku. Kalau aku hidup, hidupku untuk Kristus. Itu yang dilakukan dan dikatakan oleh Rasul Paulus. Saya diperkenankan Tuhan pergi ke neraka ke-7. Kira-kira ngapain ya? Tuhan kok gak ada kerjaan suruh bawa saya ke neraka gitu. Supaya saya dikasih lihat apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Pada saat saya turun, itu sebuah lubang
itu seperti terowongan, tetapi terowongan itu diisi oleh air. Air itu adalah firman Tuhan. Berarti saya tidak turun sendiri, saya turun bersama dengan firman. Karena kalau saya turun sendirian, saya pasti mati kebakar. Karena tubuh manusia saya gak kuat. Turun ke bawah dengan air, sampai bajunya basah semuanya. Api kiri kanan. Sampai di tempat yang gelap, tidak ada cahaya, satu pun tidak ada. Cuma ada satu yang bercahaya. Siapakah dia? Dia adalah malaikat saya yang selalu muncul. Setiap ke neraka, pergi ke surga, dia juga ada. Pokoknya dia bawa saya jalan-jalan kemana-mana. Saya gak bisa ceritakan karena kita gak akan kelar 24 jam juga gak selesai seluruh cerita hidup saya. Nah berarti saya yang bercahaya cuma dia doang satu yang menerangi. Lalu dia membawa baju putih untuk saya ganti karena baju saya sudah basah semua. Lalu dia katakan ini ganti bajunya. Lalu ada 2 tempat ruang ganti. Ruang ganti saya buka satu isinya setan, mukanya ganti-ganti. Saya buka satu lagi, setan juga mukanya ganti-ganti. Karena gak ada pilihan, saya masuk aja di situ. Walaupun si setannya mukanya ganti-ganti terus di depan muka saya gak ada rasa takut sama sekali. Saya mulai duduk di situ berhadapan dengan setannya satu kotak gitu, satu ruangan yang sempit. Lalu tiba-tiba jendela di samping saya ini yang tadinya masif seperti kaca. Begitu kaca lalu lewatlah orang-orang. Lewat semua, kok banyak banget laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, tua semuanya lewat. Tapi gak banyak ekspresi. Mereka itu jalan seperti zombie. Mereka lewat begitu aja. Sedang kemana mereka berjalan? Ternyata mereka sedang menuju neraka. Di ujungnya adalah api. Di mana jurang api itu tinggal pluk jatuh aja. Mereka lagi ngantri. Lalu tiba-tiba saya lihat lagi ada ranjang. Ranjangnya lewat itu ada 2 laki-laki penyuka sesama jenis di atas ranjang itu. Lewat juga. Cukup. Waduh, saya lagi kebingungan. Ini kok pemandangannya jadi begini. Tiba-tiba tertutup lagi. Dan saya harus berhadapan sama si setan yang mukanya ganti-ganti tadi. Lalu saya teruskan untuk memegang kerah baju saya begini. Begitu saya pegang kerah baju saya, tiba-tiba dari dada saya keluar huruf besar sekali, kebenaran. Begitu hurufnya komplit, setannya hancur lebur berantakan. Dan pada saat itu tiba-tiba saya sudah pakai baju putih, kaki saya pakai sepatu perak. Dan malaikatnya itu sedang membetulkan sepatu saya yang satu talinya lagi dibetulin. Waktu saya tanya, malaikat ini kenapa sepatuku harus dibetulin talinya? Dibilang supaya kamu enak jalan-jalan di neraka ke-7. Saya terbangun, saya kaget. Waduh, saya kok mimpi ke neraka, saya harus jalan-jalan di neraka ke-7. Saya berdoa, saya tanya, Tuhan itu orang siapa? Siapakah mereka Tuhan? Siapakah mereka Tuhan? Lalu Tuhan menjawab saya bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang masih hidup. Tetapi mereka jiwanya sedang menuju ke neraka. Dan mereka adalah zombie-zombie. Orang yang hidup dalam manusia jasmani, bukan manusia rohani. Manusia jasmani yang hidup untuk diri sendiri, mereka akan berjalan siapapun dia. Walaupun sudah dibaptis, walau sudah terima Yesus, tetap menjadi manusia jasmani. Karena apa? Karena mereka tidak hidup secara rohani. Inilah yang menjadi masalah kita. Bahasan kita hari ini tentang rahasia ketaatan. Amsal 13 ayat 13 mengatakan begini. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Siapa taat kepada perintah, dia akan menerima balasan. Siapa meremehkan firman? Firman itu Allah itu sendiri. Bagaimana kita tahu tentang firman kalau kita tidak baca Alkitab? Siapa meremehkan Alkitab, ia akan menanggung akibatnya. Siapa taat kepada perintah yaitu baca Alkitab, dia akan menerima balasan. Siapa yang rajin baca Alkitab? Angkat tangan. Aduh, 10%.
Kalau gitu semuanya 90% jadi zombie ya. Lagi lewat situ, mau masuk ke jurang api. Kan tadi dibilang, siapa meremehkan firman, ia akan tanggung akibatnya. Siapa meremehkan Alkitab, dia akan menanggung akibatnya. Siapa yang menghormati Alkitab dan membacanya, taat pada perintah, dia akan menerima balasan. Pegang itu satu-satu. Hari ini warning buat kita semuanya. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani 11 ayat 8. Abraham disuruh pergi ke suatu tempat yang dia tidak tahu tujuannya kemana. Tetapi Abraham taat saja. Tidak dikasih Google Map, tidak dikasih locationnya, tidak dikasih titik kemana dia mau pergi. Mau ke Eropa kah, ke Asia kah, ke Australia kah, Afrika, tidak dikasih. Pergi saja keluar dari rumah tanpa tahu tujuannya. Tapi Abraham taat. Hal yang pertama yang harus kita belajar yaitu sama seperti Abraham. Dia berani melangkah walau tidak bisa melihat masa depan. Dia berani melangkah walau tidak bisa melihat masa depan. Kita tidak bisa melihat masa depan kita. Ada yang percaya sini semua masuk surga, angkat tangan. Percaya? Percaya? Angkat tangan dulu dong kalau percaya. Semua memang mau masuk surga. Kan baru mau, belum melakukan. Dengar firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tubuh tanpa roh adalah mati alias zombie. Tubuh tanpa roh adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Baca Alkitab kagak mau. Doa juga enggak. Memuji Tuhan enggak. Berarti zombie. Tapi zombie pengen masuk surga, lucu kan? Orang kagak ada manusia rohnya. Enggak ada rohnya, enggak ada manusia rohaninya. Manusia jasmani akan binasa. Akan kembali jadi debu. Akan kembali jadi tanah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa terima Yesus satu kali cukup bisa buat tiket masuk surga. Sedangkan iman tanpa perbuatan adalah mati. Enggak pernah dikerjakan. Engkau mendapat tiket untuk pergi ke Amerika. Gratis tiketnya. Di-issue tiketnya. Nih atas nama A, B, dan C. Tapi udah ada jam berangkat. Enggak pernah pergi. Enggak pernah pergi ke airport. Tidak pernah pergi dari rumah ke airport mau ke Amerika. Bisa sampai enggak? Ya kagak. Udah sampai ke airport harus check-in lagi. Ya kan? Udah check-in harus pergi lagi terbang 24 jam. Terus mendarat lagi di airport. Baru bisa sampai di Amerika. Bukankah keselamatan kita juga sama? Engkau sudah punya tiket ke surga. Tapi tiketnya itu tidak pernah diaktifin. Tiketnya cuma simpen di bawah kolong ranjang. Bilang, udah tiket aku pasti ke surga nih. Aku yakin, aku sudah terima Yesus masuk surga. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Siapa meremehkan firman, dia akan terima, menanggung akibatnya. Enggak pernah baca Alkitab, enggak pernah doa, enggak serius hidupnya. Mau masuk surga. Tuhan bilang, no, lihat aja zombie. All of us zombie. Kita seperti zombie yang sedang mengantri. Orangnya hidup, tapi jiwanya sedang menunggu.
menuju ke neraka. Karena apa? Nggak pernah ada melakukan. Nggak pernah ngelakuin apa-apa. Nggak pernah mau cari Tuhan. Nggak pernah mau hormat sama Tuhan. Mau masuk surga. Kenal juga enggak. Oke, kita bilang, siapa yang nggak kenal Pak Jokowi? Semua kenal ya? Semua tahu ya? Presiden 2 periode. Dia luar biasa. Siapa yang pernah duduk makan bareng sama Pak Jokowi? Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan cemilan bareng Pak Jokowi. Makan lontong sama Pak Jokowi. Ada? Enggak kan? Berarti cuma tahu, belum kenal. Tuhan Yesus berkata, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, berarti pintu hati. Aku akan masuk, duduk makan bersama dengan dia dan dia bersama dengan aku. Berapa kali engkau makan satu hari? 3 kali minimal. Makan pagi, makan siang, makan malam bareng sama Tuhan Yesus. Makan cemilan bareng sama Yesus. Berarti kalau duduk makan bareng itu adalah keluarga. Kalau susah dia dengar enggak? Curhatlah. Lagi makan pagi curhat, makan siang curhat, makan malam curhat. Ada yang menanggung beban kita bersama-sama. Tetapi kita selalu berpikir Tuhan tuh jauh banget ya. Jauh, makanya kalau doa cuma sampai plafon jatuh lagi ke bawah. Mentok sampai plafon turun lagi ke bawah. Merasa doanya gak pernah dijawab. Karena engkau tidak pernah menganggap firman itu benar-benar dihormati. Engkau tidak benar-benar menghormati Alkitab. Barang siapa meremehkan Alkitab akan menanggung akibatnya. Berarti kalau kita zombie sudah pasti engkau tidak bisa masuk ke surga. Walaupun engkau sudah dibaptis, walaupun engkau sudah terima Yesus, walaupun engkau sudah 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun, 30 tahun jadi Kristen, tidak berlaku karena tiketnya tidak pernah diaktifin. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Ingat baik-baik, Tuhan berkata, kita harus taat walaupun engkau tidak tahu nanti tujuanmu kemana. Engkau harus taat melakukan semua apa yang Tuhan mau, melakukan perintah-perintahnya. Supaya imanmu itu berbuah. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu hal yang pertama yang harus kita belajar. Bapak Ibu adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Kita semua pasti akan game out. Semua. Karena ibu saya 88 tahun baru kemarin. Tanggal 2 Maret meninggal dunia. Ibu saya seorang yang beriman 40 tahun lebih. Tapi dia memang sudah waktunya jalan dan jalan. Tahu enggak? Sebelum ibu saya itu meninggal, bulan Maret tanggal 2. Bulan Desember, tanggal 25 Desember, Tuhan berkata kepada saya, dalam hati saya, pagi subuh, tugasmu sudah selesai. Pada saat saya mendengar itu, saya tahu mama saya pasti akan diambil sama Tuhan. Pada saat saya tahu dulu bapak saya nih, tahun 2011 mau meninggal. Tuhan udah kasih tahu 2 minggu sebelumnya. Ngomong sama mamamu. Kasih tahu sama mama, udah rela belum papanya diambil, suaminya diambil. Saya tahan, saya nggak mau ngomong berhari-hari. Saya bilang kasihan mama saya. Tapi Tuhan bilang cepet ngomong. Karena saya mau ambil umur 80. Lalu saya ngomong sama mama saya bilang, Ma boleh nggak kungkung diambil? Oh boleh. Oh, begitu boleh, udah tuh mulai turun dan tidur. Dua orang tua saya meninggal dalam tidur. Setelah lihat mukanya semua anak-anak, terakhir yang dilihat mukanya Pak Joni sama anak saya, papa saya ketiduran. Dan sampai malam 12 jam baru dia putus napasnya.
Mama saya juga sama. Muka terakhir yang dilihat karena dari Singapura datang adalah mukanya Pak Joni sama anak saya yang bungsu sama anak laki saya. Habis itu tidur dan tidak bangun lagi. Tidur yang adalah tidur yaitu dia dalam keadaan antara sedikit seperti koma. Tapi belum koma. Dia bisa dengar karena batang yang mati itu cuma batang batang otaknya masih ada, hanya yang di otak besarnya yang sudah tidak berfungsi, yaitu matanya sudah tidak bisa bergerak lagi. Dua-duanya dalam keadaan tidur. Berarti Tuhan itu benar. Apa yang pernah dialami oleh Stefanus pada saat waktu dia dipanggil, pada saat dia ditimpukin batu, dia berdoa, setelah itu Stefanus tertidur. Orang yang kenal Tuhan Yesus itu pasti dikasih tahu kapan meninggalnya. Takut ya? Takut kalau dikasih tahu kapan meninggal gitu. Hah? Kok jadi pada diam semuanya nih? Aduh, jadi Pak, kita ada kedukaan di sini. Kita masih hidup, tapi jangan sampai jiwa kita sedang menuju ke neraka. Memang saya membawakan ini enggak enak, topiknya enggak sedap didengar. Karena kita kan maunya berkat berlipat kali ganda, ya kan? Kasih persembahan 100, nanti jadi 100 kali. Kita kan kayak jadi bikin lotre di sini ya kan? Kasih persembahan berapa? 60 kali lipat, 100 kali lipat, berarti Tuhan itu tempat investasi. Tetapi yang saya ingin jelaskan, jangan salah, karena Tuhan itu tempat kita untuk mengasihi, membalas kebaikan Dia. Bukan investasi yang seperti kita pikirkan. Saya mau cerita, waktu saya kecil, umur saya 10 tahun, keluarga saya gak ada satupun yang Kristen. Semuanya Kongfucu dan gak ada yang ke gereja. Tapi saya sekolah di GKI, Panglima Polim, dan itu kalau hari biasa jadi kelas, hari Minggu jadi tempat sekolah minggu. Saya minta sama mama saya bilang, "Ma, aku mau ke sekolah minggu, boleh enggak?" "Boleh," katanya. Pergilah saya sekolah minggu, diantar sama supir, umurku 10. Lalu guru sekolah minggunya mengatakan 1 orang percaya dalam 1 rumah, seisi rumah diselamatkan. Aku percaya begitu aja, langsung aku doakan tiap hari. Saya 8 bersaudara, ibu saya, bapak saya, apo saya, nenek saya, belum tante saya. 13 orang saya doain tiap hari supaya selamat. Saya sebut namanya setiap hari sejak saya umur 10 tahun. Lalu saya umur 16 tahun saya menjadikan diri saya guru sekolah minggu secara volunteer. Saya daftar, waktu itu saya di SMA Tarakanita Pulau Raya. Sementara teman-teman saya lagi sibuk wakuncar, waktu kunjung pacar. Lagi naksir-naksiran, ya. Saya gak pernah naksir-naksiran karena saya lagi naksir sama Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu. Saya tidak naksir sama manusia, saya naksir sama Tuhan Yesus. Saya ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Lalu di rumah saya ada 4 mobil, tapi saya pergi ngajar. Saya bilang, saya tidak mau pakai mobil orang tuaku. Aku mau naik kendaraan umum saja. Aku pakai uang jajanku yang 1 minggu itu untuk bayar transportnya. Aku naik bemo, aku naik mikrolet. Pulang pergi aku naik kendaraan umum. Karena apa? Aku ingin berkorban buat Tuhan Yesus. Karena aku mengasihi Tuhan Yesus. Umurku masih 16 dan 17 ada KKR Rehab Bongke di Gelora Senayan. Saya juga gak ngerti, saya ikut KKR dan kotak itu kantong persembahan diedarkan. Saya punya uang jajan 1 minggu, Tarakanita jajan di situ ya buat 1 minggu karena Senin sampai Sabtu sekolah. Waktu saya ini dia lewat semua uang jajan saya masukin, pluk. Besoknya saya kagak jajan 1 minggu lamanya, cuma minum air putih saja. Saya lari setiap kali ada istirahat, saya masuk ke library. Saya lari di library dan saya baca buku di situ. Umurku masih belasan tahun, tapi saya sudah belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang mengajari.
Pada saat umurku 20 dan 21 tahun, saya mulai ketokin pintu rumah tetangga. Saya waktu itu beautician Pola Kosmetik, saya dengan teng-tengan saya kosmetik, saya ketokin satu-satu rumahnya tetangga saya. Cim, mau gak facial gratis Cim? Siapa sih yang gak mau facial gratis? Ya pakai Pola lagi ya, buatan Jepang. Dibukain pintu, lagi saat itu lagi dia tiduran, saya mulai cerita. Cim, terima Tuhan Yesus Cim. Yesus itu siapa? Katanya, Yesus itu Tuhan. Dia jalan kebenaran dan hidup. Kalau terima dia, Cik dan semua keluarga masuk surga. Masa sih? Saya rajin datengin lagi, besok cerita lagi. Dia nanya lagi, saya jawab lagi. Dia nanya lagi, saya jawab lagi. Saya cukup menabur. Tidak pernah saya bawa dia ke gereja. Karena saya menikah, setelah itu, habis itu saya dengar, dia dan anak-anaknya semua sudah terima Yesus. Tadi saya katakan umurku 10 tahun, 11 tahun kemudian seluruh keluarga saya, papa saya, mama saya, saudara saya, 8 bersaudara semuanya dibaptis. Apo saya juga dibaptis juga, terima Yesus juga. Kuku saya yang suka kerasukan setan juga terima Yesus juga. Hal ini terjadi, kenapa? Karena ada keselamatan yang luar biasa yang Tuhan ingin kita alami. Jangan pernah gak percaya, bayar dulu harganya. Saya mau baca tentang yang kedua. Bayar harga, Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan setelah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini bercerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan, anak Allah, anak Bapa dari surga. Dia aja kalau habis pelayanan, dia naik ke bukit nyari Bapaknya, berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, Bapak, terima kasih hari ini saya sudah KKR 4.000 orang. Bapak, hari ini lapor sudah KKR 5.000 orang. Bapak, hari ini aku membangkitkan Lazarus orang mati. Bapak, besoknya dia datang lagi. Bapak, udah bayar pajak dari mulut ikan. Bapak, dia datang lagi sama bapaknya besok lagi. Bapak, saya sudah menyembuhkan orang kusta Bapak, 10 orang kusta, sama 1 yang balik. Dari 10 yang sembuh cuma 1 yang terima kasih Bapak. Terus dia lapor lagi, orang buta. Bapak, aku sudah menyembuhkan orang buta. Lapor Bapak. Dia yang adalah Tuhan, yang punya power membangkitkan orang mati, masih mau datang sama Bapaknya. Siapakah kita yang cuma debu sama tanah liat? Emang manusia memang tidak tahu terima kasih. Suka enggak hormat sama Bapak di surga. Sudah dikasih nafas, sudah lewat nyaris kena COVID, udah lolos dari maut, masih kagak mau nyari Bapak juga. Yang lain pada mati kena COVID, yang sini semuanya hidup. Masih lupa lagi bilang terima kasih, sudah lolos dari maut, dari Delta sama Omikron. Harusnya kan kita lapor, Bapak terima kasih aku lolos dari Delta. Udah setengah mati kemarin napasnya, hampir lewat. Anak saya kena Delta soalnya saya tahu, harus pakai gas oksigen. Sampai saya koleksi tabung oksigen di rumah tuh banyak banget. Ya kan? Lolos. Harusnya kita berterima kasih. Bagaimana cara kita berterima kasih sama Tuhan? Jangan baca Alkitab. Coba teruskan. Baca yang rajin, yang sungguh-sungguh. Lagi yang ketiga. Kolose 3 ayat 3 dan 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Hidup kita buat siapa?
Kalau kita tahu bahwa kita sudah mati dan hidupmu saat ini tersembunyi di dalam Kristus, harusnya semua yang kelihatan ini adalah semua perbuatan Kristus. Pikiranmu sama seperti Kristus, matamu mata Kristus, mulutmu mulut Kristus. Nggak nyumpain orang, telingamu nggak mau dengerin gosip. Hatimu bersih, nggak ada pikiran negatif. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita diampuni. Dan semua yang baik, tangan kita dan kaki kita melangkah lurus. Karena engkau telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Berarti yang kita hidupi saat ini bukanlah hidup yang kita punya, tapi Tuhan punya. Karena apa? Tuhan sudah masuk ke dalam hatimu, duduk makan bersama dengan engkau. Kira-kira Tuhan akan mengajari enggak kepada kita bagaimana cara kita hidup? Bagaimana cara kita menangani semua persoalan hidup kita? Kita bukan lagi sendiri. Jadi kalau kita ada kesusahan, ada pergumulan, kita enggak usah nanya orang pinter. Karena Tuhan Yesus sendiri ada di dalam hati kita bersama dengan kita. Dia yang akan menasehati kita, do this, do that, and that. Kenapa Raja Daud tidak pernah kalah dalam perang? Kira-kira kenapa? Kenapa? Karena malam hari sebelum besok perang, Tuhan sudah kasih tahu strategi perangnya seperti apa. Kalau kalian ingin menang dalam kehidupanmu, di dalam karirmu, di dalam rumah tanggamu, masa depanmu harus melibatkan Tuhan. Tanya sama Tuhan, tanya sama dia, Tuhan aku ingin berbuat ini, aku ingin usaha ini, aku ingin ini, apakah berkenan di hatimu Tuhan? Ini yang Tuhan mau. Apakah kita bisa seperti itu? Ini yang Tuhan inginkan. Supaya kita semua sadar hidup kita sementara. Banyak yang cekot umur 40 tahun juga udah ada. Teman saya 50 tahun juga udah pada pergi. Karena serangan jantung mendadak, padahal dia rajin olahraga. Jangan bilang jaminan bahwa rajin olahraga itu enggak serangan jantung. Bisa jatuh begitu aja dan berhenti napasnya. Jadi kita pakai waktu kita yang ada dengan bijaksana. Kita tidak boleh meremehkan firman. Kita harus cari firman. Dia katakan bahwa saya umur 21 tahun. Pada saat kuku saya itu kerasukan setan buta. Saya tidak ngerti cara berdoa. Tapi saya mau berdoa buat kuku saya. Saya bilang Tuhan jamah dia. Tolong dia. Sembuhkan dia. Tiba-tiba saya merasa ada kekuatan yang besar masuk ke dalam tubuh saya. Dan saya tengking. Tumpang tangan dalam nama Yesus. Keluar kok iblis, keluar. Setan itu keluar dari tubuhnya, tante saya pingsan. Nah setelah itu saya selama 2 minggu, itu 2 minggu sebelum Paskah 1981. Saya itu tidak berhenti khotbah, tiap hari bikin salib. Saya seperti bukan diri saya. Bangun tengah malam baca Alkitab, jam 2 baca Alkitab, garisin, dan Alkitab itu sepertinya berbunyi dan berbicara kepada saya. Itu adalah pengalaman supranatural. Mengapa saya bisa dipilih? Kira-kira ada sejarahnya enggak Tuhan mempercayakan kita? Karena sejak umur 10 tahun saya sudah berdoa menjadi pendoa syafaat. Pada saat umur 16 saya sudah jadi guru sekolah minggu. Pada saat saya tahu memberi yang terbaik dari diri saya berikan buat Tuhan. Kepercayaan itu langsung datang kepada kita. Ini yang menjadi sebuah rahasia. Kalau kita melakukannya dengan setia, tidak percuma engkau melakukannya dengan ketaatan, itu engkau akan menerima reward. Engkau akan menerima balasan, tadi dibilang. Apa balasannya? Tuhan akan memberikan kamu kuasa. Tuhan akan memberikan kamu kunci otoritas supaya engkau jadi menang, supaya engkau tidak lagi lemah, supaya engkau tuh jadi kuat. Sehingga manusia jasmanimu semakin hari semakin kecil, manusia rohanimu semakin besar dan semakin kuat. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus banyak-banyak menyembah Tuhan. Kita harus pujian dan penyembahan menguatkan roh kita. Manusia rohaninya makin gemuk. Sehingga engkau tahan dalam segala pencobaan. Lalu kemudian engkau harus lakukan juga
doa. Tapi doa bukan buat diri sendiri, tapi buat orang-orang lain. Sehingga Tuhan hatinya berkenan, karena untuk itulah kita dipanggil jadi anak-anaknya. Yang ketiga, kita berani hidup untuk Kristus, memberi yang terbaik dari diri kita buat orang lain. Supaya orang lain mendengarkan, semuanya bisa diselamatkan. Alami pengalaman supranatural dalam hidupmu. Kalau engkau belum alami, engkau boleh minta hari ini. Supaya engkau bisa mengalaminya. Apa yang saya alami bisa engkau alami. Apa yang saya dengar engkau bisa dengar. Apa yang saya lihat bisa engkau lihat. Karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Enggak ada yang bilang Tuhan pilih kasih. Cuma kepercayaannya aja yang sedang dipertimbangkan. Yang mana ngejar Tuhan lebih banyak, yang mana yang sayang Tuhan lebih banyak. Karena tidak semua orang bisa jadi raja. Daud bisa dipilih jadi raja karena dia punya efod, betul? Karena dia mengasihi Tuhan, dia memuji Tuhan waktu saat dia jadi gembala. Dia memuji dan dia hormat sekali. Pada saat dia menjadi raja, dia tersungkur. Begitu masuk, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga engkau memilih aku menjadi raja. Siapakah aku ini Tuhan yang tidak layak? So what? Apa yang sedang kita lakukan buat Tuhan? Apakah kita datang dalam kesombongan? Atau justru kita datang dalam rendah hati? Karena seharusnya kita tidak layak. Tetapi Tuhan yang melayakkan kita semuanya. Boleh kita bangkit berdiri. Saya undang singer. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Syaralalamo. Shikyaralalamo. Jesus. Shakara.
Bapak, Bapa dalam surga, di sini anak-anak-Mu Tuhan, di sini jemaat-Mu yang Kau kasihi, mereka menerima firman-Mu Tuhan. Firman itu adalah Engkau sendiri, Allah itu sendiri. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada hati mereka masing-masing. Kami percaya firman Tuhan yang ditabur tidak pernah sia-sia. Pasti akan masuk seperti benih yang akan tumbuh di dalam hidup kami dan berbuah lebat dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Mereka sudah menerima firman. Mereka harus berubah menjadi manusia-manusia rohani yang kuat, yang gemuk. Yang kalau saat ini mereka gak ngerti. Tapi Roh-Mu yang kudus itu memberikan pengertian kepada mereka. Karena secara manusia jasmani tidak ada satupun yang bisa masuk ke surga. Mereka harus mengubah tubuh mereka menjadi tubuh rohani. Baru mereka bisa masuk ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi. Kalau engkau tahu bahwa firman ini untukmu, untuk hidupmu. Engkau boleh angkat tanganmu, taruh satu tangan di dadamu. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Lawat Tuhan. Lawat. Supaya firman-Mu tidak berlalu sia-sia. Jamah mereka, ubah mereka, ubah Tuhan. Perbaharui hati mereka. Supaya mereka tidak lagi menjadi manusia jasmani yang penuh dengan keinginan daging. Tapi mereka boleh menjadi manusia rohani yang taat kepada Tuhan. Yang mengutamakan dan menghormati firman Tuhan. Mereka hidup berubah. Mereka mau membaca Alkitab setiap hari. Beri kesanggupan itu buat mereka. Mereka boleh memuji Tuhan setiap hari. Beri kesanggupan buat mereka. Ampuni segala kelalaian, kemalasan mereka, ketidaksetiaan mereka. Ampuni Tuhan. Supaya mereka dilayakkan untuk datang ke hadapan-Mu. Mereka menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Biar hati mereka penuh dengan puji-pujian. Mereka tidak pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena Engkau berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Tubuh tanpa roh adalah mati. Supaya mereka memiliki roh. Roh yang memberikan kehidupan, yaitu Roh Kudus di dalam hidup mereka. Dan mereka tidak pernah sama lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Silakan dulu jemaat yang terkasih. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Yang sudah memberkati kita dengan firman-Nya siang hari ini. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Di ibadah kami siang hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu kuat bekerja melalui kami Tuhan. Terima kasih kami menerima firman-Mu Tuhan.
Ada pesan khusus yang kau sampaikan buat kami melalui hamba-Mu ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi hamba yang setia Tuhan. Mengerti dengan jelas apa yang kau mau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap melangkah bersama-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan Tuhan. Tapi yang satu yang pasti bahwa Engkau Allah kami yang Immanuel. Engkau yang selalu menyertai kami di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Dan ajar kami untuk setia Tuhan. Melakukan PDF, pujian, doa, dan baca firman Tuhan. Sehingga hari demi hari Tuhan kami semakin mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami melangkah sesuai dengan apa yang Kau mau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Cara kami berpikir, bertindak, berkata-kata Tuhan. Sesuai dengan apa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan adalah hidup untuk Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Biarlah menjadi rema yang kuat bagi kami semua Tuhan. Baik yang hadir secara on-site maupun secara online Tuhan. Semua jemaat-Mu yang hadir siang hari ini Tuhan diberkati oleh kuasa kasih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan buat hamba-Mu. Ibu Pendeta Tina Andrean Tuhan. Bapak kami memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Bila berkat kasih karunia-Mu Tuhan turun selalu atas kehidupan pribadi dan keluarganya Tuhan. Pakai dia dimanapun Kau utus dia Tuhan. Ada penyertaan-Mu, ada pelindungan-Mu Tuhan. Bahkan kuat kuasa mujizat-Mu Tuhan. Menyertai setiap pelayanannya Bapa. Sehingga ketika Engkau bekerja melalui pelayanannya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang berpaling kepada Engkau. Banyak jiwa-jiwa yang berubah Tuhan. Untuk mengikuti Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga buat suami dan anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah buat keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Yesus. Bapak yang berdoa juga buat gereja kami ini Tuhan. Berkati gembala, penatua, diaken, para pengerja Tuhan. Tuhan berkati dengan kuat kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Taruhkan dan tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan buat kami semua Tuhan. Sehingga kami semua tahu apa yang harus kami lakukan buat gereja ini Tuhan. Sehingga gereja ini Tuhan bukan hanya bertambah secara kuantitas tapi secara kualitas spiritual rohani. Jemaat-Mu Tuhan semakin hari semakin bertumbuh bersama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami menyatakan shalom buat bangsa Indonesia Tuhan. Dari Aceh sampai Papua Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan pemeliharaan-Mu Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Bahkan kami melihat Engkau bekerja luar biasa melalui pemerintahan Jokowi ini Tuhan. Sehingga kami boleh berdiri sebagai bangsa yang kuat menghadapi tantangan yang begitu luar biasa Tuhan. Sejak COVID ini Tuhan. Terima kasih buat setiap terobosan-terobosan dalam bidang ekonomi Tuhan. Sehingga bangsa ini tetap berdiri dengan tegak Tuhan. Bisa menyelesaikan setiap masalah ekonomi buat bangsa ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap para pemimpin. Dari yang tertinggi Pak Jokowi Tuhan. Sampai dengan yang paling terendah sekalipun Tuhan. Biar Engkau memberkati mereka. Berikan roh kebijaksanaan buat mereka Tuhan. Mereka mengerti bahwa mereka melayani masyarakat bangsa ini Tuhan. Mereka bukan bekerja untuk diri sendiri atau golongannya Tuhan. Tapi mereka bekerja untuk bangsa ini Bapak. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak kami percaya ke depan kami akan melihat Tuhan. Bahwa bangsa ini akan terus Engkau bawa lebih tinggi dan lebih tinggi lagi ya Bapak. Karena ada anak-anak Tuhan yang bekerja melalui bangsa ini Tuhan. Saat kami berdoa juga Tuhan bahwa para penginjil yang bekerja di garda terdepan Tuhan untuk memberitakan Injil di muka bangsa Indonesia ini Tuhan. Di pelosok-pelosok Tuhan, di daerah-daerah terpencil. Ya Yesus ketika Engkau mengutus mereka yang percaya Tuhan. Ada penyertaan-Mu buat mereka. Ada pemeliharaan buat mereka Tuhan. Bahkan ada penyediaan-Mu buat mereka Tuhan. Terus pakai mereka Tuhan untuk menyatakan kabar baik-Mu Bapa. Sehingga bangsa Indonesia Tuhan, setiap suku-suku yang belum mengenal Engkau akan mengenal Engkau Tuhan. Mereka akan berturut dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami berdoa buat pemilu tahun 2024 Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu turun Tuhan buat proses pemilihan umum ini ya Bapa. Berkati setiap orang yang terlibat
yang mengorganisir semuanya ini Tuhan. KPU Tuhan, dari jajaran tertinggi sampai terendah Tuhan. Biar ada rasa adil, pemerataan Tuhan terjadi Tuhan. Semua berjalan sesuai dengan yang diatur Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan proses pemilu dapat berjalan dengan baik, damai, tenang, dalam penyertaan dan pemeliharaan ya Bapak. Kami putuskan roh pemecah belah, kami tengking usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biar unity-Mu ada di tengah-tengah bangsa ini dan terus bekerja buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Buat semua jemaat yang telah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik, kita akan sama-sama mendeklarasikan dan memberikan persembahan buat Tuhan pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu Jemaat Kasih untuk bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan secara cash, bisa memasukkan di dalam amplop yang sudah tersedia. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan secara transfer, ada nomor rekening yang tertera di depan kursi Bapak Ibu sekalian untuk bisa melakukan transfer atas persembahan yang Bapak Ibu ingin berikan. Baik, jika sudah ada mungkin yang belum dapat amplop, boleh angkat tangan. Oh, ada sebelah kanan, ada 2 orang. Bisa dibantu para asyirnya. Ada 2 sebelah kanan. Ada Pak Lotus dengan Ibu Angel yang belum terima juga. Haleluya. Sebelah kiri sudah terima semuanya, Bapak Ibu? Sudah terima ya. Ibu Angel dengan Pak Lotus sebelah kanan ya. Baik, kita angkat amplop kita tinggi-tinggi, mari kita deklarasikan dengan penuh iman. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan sama-sama menyaksikan warta jemaat kita melalui warta multimedia. Silakan. Warta Sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, minggu ini saya akan menemani Bapak dan Ibu serta saudara-saudari untuk menyaksikan Warta Sepekan. Check it out. Ya, untuk ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Bram Swendun. Jadi jangan lupa untuk datang tepat waktu dan yang kedua wajib membawa jiwa baru ya. Jemaat terkasih, berikut jadwal Powerhouse kita minggu ini. Powerhouse diadakan setiap hari. Bagi jemaat yang ingin bergabung, bisa menghubungi Pak Haryanto. Powerhouse Fajar jam 5:30 pagi diadakan secara onsite di gereja untuk jemaat di Kota Wisata dan sekitarnya. Untuk jemaat di Cikarang, Cibarusa, dan Citra Indah dapat mengikuti melalui Zoom. Menara Doa Nasional diadakan setiap hari Rabu jam 5 sore melalui Zoom. Yuk semuanya ikut. Hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, ada VVIP di Gereja GBI Kota Wisata, jam 7:30 malam. Nah, untuk semua pengerja, kita wajib hadir ya. Power Tip membuka kesempatan untuk jiwa-jiwa muda yang ingin melayani dalam bidang musik, terutama untuk Youth dan Petra. Kalian bisa mendaftarkan diri kalian beserta talenta alat musik yang kalian kuasai. Kalian bisa mendaftar kepada PDP Frenzy, Bang Adam, juga Kaewo. Kami tunggu ya. Nah, ada kabar gembira untuk jemaat Tuhan yang memiliki usaha mikro dan usaha kecil. Bapak Gembala men-share Google Form untuk usaha tersebut. Tolong diisi ya untuk kita semua yang memiliki usaha mikro maupun usaha kecil.
Tujuannya adalah agar jemaat semua bisa saling tahu dan bisa saling support. Jangan lupa untuk diisi. Oh iya, ada yang ketinggalan nih. Setiap ibadah raya hari Minggu disertai ibadah KFC pada jam 9 dan 11 pagi. Baik, demikianlah warta sepekan kita melalui multimedia. Mewakili Gembala, Penatua, Diaken, dan seluruh pengerja, bahkan Jemaat GBWT Kota Wisata, ucapan terima kasih banyak buat pelayanan Ibu Tina Andrian dalam pelayanan siang hari ini. Dari pagi hingga siang hari ini, Tuhan memberkati pelayanan Ibu beserta suami dan juga keluarga. Mari kita berikan aplaus buat hambanya yang luar biasa. Terus Tuhan pakai dengan kuat kuasa yang ajaib. Terima kasih Ibu. Ada beberapa hal yang menjadi highlight kita untuk multimedia warta jemaat kita minggu ini. Yang pertama bahwa buat seluruh pengerja dan juga penatua diaken wajib hadir untuk pertemuan hari Selasa yang akan datang tanggal 14 Maret yaitu VVIP. Dan untuk VIP bulan ini kita sudah melakukannya secara onsite di gereja. Jadi pastikan Bapak Ibu para pengerja diaken penatua untuk hadir pada hari Selasa tanggal 14 Maret pukul 19.30 di gereja GBWTC Kota Wisata. Yang kedua, setiap hari Sabtu kita ada 2 fajar, kita sebutnya dengan Powerhouse Fajar setiap hari Sabtu pukul 5.30 dari gereja. Dan saat ini kita sudah mau lebih mengaktifkan secara onsite, tetapi untuk jemaat-jemaat yang memang lokasinya sangat jauh dan tidak memungkinkan untuk datang di pagi hari ini, kita menyiapkan link Zoom ya, untuk Bapak Ibu jemaat terkasih bisa sama-sama mengikuti 2 fajar pada hari Sabtu nanti. Kemudian kelas SPK hari ini akan memasuki pelajaran yang kedua. Bagi Bapak Ibu jemaat terkasih yang mungkin baru mau ikut bisa langsung daftar dan hari nanti jam 1 siang masih diberi kesempatan karena baru pelajaran kedua. Dan pastikan bahwa semua yang sudah terdaftar dan minggu kemarin sudah hadir di pelajaran pertama bisa hadir kembali di pelajaran kedua siang hari ini. Kemudian Gembala, Penatua, dan pengerja, para diaken mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat terkasih yang merayakan ulang tahunnya pada minggu ini dan juga merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini juga kita ada kedatangan tamu spesial juga, rekan sahabat dari Bapak Gembala kita Pak Bram, yaitu Bapak Samuel Riwu. Silakan boleh berdiri Pak. Terima kasih buat kedatangannya, kita berikan tepuk tangan buat Pak Riwu. Dan selamat ulang tahun juga, ternyata hari ini ulang tahun ya Pak ya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, sehat selalu. Dan terima segala yang terbaik yang Tuhan sediakan di usia yang baru Pak ya. Tuhan berkati. Dan kami menyambut jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah kita siang hari ini. Boleh melambaikan tangannya, kita ingin berkenalan atau mengenal Bapak Ibu sekalian. Ada? Oh ada, silakan. Selamat datang Ibu. Kami ucapkan selamat datang dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Selamat pagi Ibu, terima kasih buat karyanya siang hari ini, sangat memberkati kita semuanya. Baik, saya ingatkan kembali buat jemaat terkasih yang memberikan persembahan melalui cash dan memasukkan di amplop. Jangan lupa pada saat turun nanti bisa memasukkan amplopnya ke kotak persembahan yang telah disediakan. Kami mengundang Ibu Gembala untuk menutup kita dalam doa berkat. Silakan. Mari Bapak Ibu semuanya, kita semua bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk untuk melakukan satu doa sejenak. Baik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.